Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ini ada berita yang kurang sedap ya Sobat RH sekalian. Sugeng Waras itu salah seorang aktivis ya, Kolonel Purnawirawan dari Forum Purnawirawan Pejuang. Itu dikenain atau diteror ya ketika habis rapat persiapan 212 dan tidak tanggung-tanggung terornya itu pakai ledakan dekat mobilnya, kemudian pakai benda seperti tembaga yang berbentuk peluru begitu, dan terjadi di dua tempat, yaitu di Jakarta dan di Bandung. Bayangkan ya, mudah-mudahan tidak oleh orang yang sama, tapi kalau orang yang berbeda berarti ada koordinasi Jakarta dan Bandungnya. Coba kita bacakan Sobat RH sekalian, teror ini ya, teror yang menurut saya sangat tidak elegan, tidak elegance ya, karena main teror-teroran ya. Sebelum teror, saya ingin membacakan sedikit polling yang tadi diadakan ya. Jika Pilpres dilakukan hari ini, pasangan Anies dengan siapa yang Anda pilih? Posisinya 44.000 yang voting. Anies Aher itu 7%, Anies AHY 28%, Anies Gatot 53%, Anies Hovifa 7%, Anies Rizal Ramli 5%. Jadi Sobat RH sekalian, masih unggul Anies Gatot Nurmantio ya. Sekali lagi ini preferensi Sobat RH ya. Itu yang kita pollingkan ya. Nah, coba kita bacakan soal Kolonel Sugeng Waras ini ya. Jadi dia mendapatkan atau menyebarkan cerita tentang teror tersebut sebagai berikut ya. Sebagaimana dimuat oleh Suara Nasional. Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras mendapatkan teror setelah mengikuti rapat konsolidasi reuni Akbar 212 pada Rabu 16 November 2022. Redaksi suaranasional.com mendapat catatan dari Sugeng Waras peristiwa teror yang menimpanya. Berikut ini kisahnya ya. Refli Harun juga mendapatkannya, dan karena sudah dimuat di Suara Nasional, kita bacakan yang Suara Nasional ya. Sepulangku dari rapat yang selesai pada 16 November jam 22.30, sampai di sekitar Hotel Borobudur, aku bersama istriku mampir makan bakmi Jawa. Mobil saya parkir dekat ujung jalan Wahidin 1, kira-kira 20 meter dari saya nongkrong sambil makan bakmi. Tiba-tiba pada jam 23.15 terdengar ledakan semacam petasan. Dengan santai aku bersama istriku tetap menikmati bakmi Jawa. Namun ketika aku menuju mobil yang saya parkir, di situ telah berkerumun beberapa orang melihat dan membicarakan ledakan di mobil saya. Dan benar, setelah saya periksa, mobil saya tetap terkunci, bau bensin menyengat di sekitar mobil, ada bekas botol aqua 1 literan yang berisi thinner warna hitam tergeletak di dekat mobil. Ada tali plastik warna hijau yang nyangkut di kaca spion depan kanan dekat sopir. Saya bertanya orang yang ada di situ, mereka mengatakan tidak tahu menahu, hanya spontan datang karena mendengar ledakan. Namun ada seseorang yang sepintas melihat ada 2 orang berboncengan sepeda motor yang tidak jelas nomor, jenis, dan warnanya. Setelah saya rasa cukup, saya kembali ke tempat saya menginap di salah satu perwakilan Kodam yang pernah lama saya berdinas. Siangnya 17 November 2022 jam 13.00, saya bersama istri kembali ke Bandung. Ketika 10 meter mau nyampir di rumah, tepatnya di ujung gang di mana saya tinggal di Jalan Cijera Bandung dekat Borma pada jam 18.50, saat saya membelokkan mobil masuk gang, tiba-tiba terdengar ledakan keras. Mobil saya pinggirkan, saya keluar mobil memeriksa ban depan kiri yang saya kira meletus, ternyata utuh tidak apa-apa. Baru setelah saya periksa bagian belakang, ternyata kaca belakang mobil saya sudah jebol. Lubang di tengah sekitar 5 cm dan retak sekeliling kaca ya, bisa ditampilkan gambarnya ya, termasuk juga ditampilkan bentuk pelurunya itu ya. Karena tempat ramai toko dan orang-orang jualan, ada yang melihat ada 2 orang berboncengan sepeda motor NMAX tua warna hitam seperti menggedor kaca belakang mobil saya dan terus cepat melaju kencang ke depan.
depan ya. Sobat era sekalian, sekali lagi ini bentuk teror ya. Siapa yang menteror ya? Pasti orang yang punya pengalaman dong ya. Ada lagi yang memperkirakan ada orang yang tidak dikenal melempar batu atau memukul dengan palu ke kaca mobil saya. Kemungkinan ada batu yang masuk mobil. Begitu mobil bagian dalam saya periksa, di jok belakang saya ketemukan benda tembaga, itu ya, bisa dilihatkan bendanya, sepanjang 7 cm, bulat 2 cm, berbentuk mirip peluru, dibalut sebagian dengan kain kafan. Wah, luar biasa ya, dengan sedikit tetesan lumuran cairan warna darah jingga. Alhamdulillah saya bersama istri dalam sehat tanpa ada luka apapun. Dari kejadian di atas bisa saja ada orang yang iseng, tapi saya lebih menduga ada orang yang sengaja nguntiti dan berniat tidak baik ke saya. Bahkan ada kontak-kontakan dari oknum tertentu Jakarta dan Bandung ya. Karena kok bisa klop begitu. Saya berasa ini mungkin ada kaitan saat saya bicara di rapat di Jakarta yang akan menerjunkan 102 orang FPPI ya, Forum Purnawiran Pejuang Indonesia, yang akan bersinergi dengan tim PAM dari Panitia Reuni 212. Tujuan dukungan saya sebagai wujud konkret sekumpulan purnawirawan untuk ikut berpartisipasi, ikut membantu dalam rangka keamanan, kenyamanan dan keselamatan kita semua. Oleh karenanya saya mengimbau dan berharap kepada oknum-oknum manusia yang berniat buruk ke saya untuk berpikir kembali bahwa tidak ada manfaatnya memburu saya karena saya bukan siapa-siapa dan tidak bermakna. Saya khawatir justru rencana tindakan Anda akan mendapat kutukan Allah yang Maha Kuasa, karena tidak ada pamrih lain dari saya selain mencintai NKRI ini dan terus akan mendukung dan membantu menegakkan kejujuran, kebenaran dan keadilan. Percuma upaya-upaya itu karena sedikit pun tidak akan menyurutkan keinginan saya. Berketuhanan, profesional, proporsional, prosedural, konstitusional, kompak, bersatu, valid, solid, beradab, dan bermartabat yang dilandasi Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika, serta berprinsip terhadap hal yang normatif namun luas terhadap sesuatu yang sulit diterjemahkan menjadi tumpuan FPI. Tak terbang karena pujian, tak tumbang karena cacian merupakan pegangan orang-orang renta ini. Ketahuilah dalam diri saya yang sudah renta ini tidak memiliki kemampuan apapun kecuali ingin mengajak teman-temanku para purnawirawan dan masyarakat yang mau dan sepaham menyisihkan sedikit pikiran dan tenaga untuk peka dan peduli terhadap keadaan NKRI dalam satu wadah FPPPI, Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia. Percayalah, upayamu tidak akan berhasil mematahkan semangat FPPI yang ada di mana-mana, dan bertobatlah meskipun Anda hanya suruhan atau jongos majikanmu yang tersesat itu. Anda bisa celaka duluan sebelum bisa mencelakai saya. Bagi saya mati hidup sekarang atau nanti sama saja, hanya di tangan Allah. Maka berupayalah agar kapanpun matimu di jalan Allah. Sekali lagi, hentikan kegiatan laknatmu daripada terbukti kalian akan celaka di jalan dan ditonton oleh orang banyak. Camkan ini. Marilah bersama berniat luhur dan mulia untuk kemaslahatan manusia dengan ikhlas dan semangat memutihkan Jakarta pada 2 Desember 2022. Allahu Akbar, Merdeka, Bandung 18 November 2022, Sugeng Waras ya. Sobat era sekalian, siapa yang tega-teganya meneror Sugeng Waras ya? Dia adalah seorang purnawirawan TNI ya. Usianya hampir 70 tahun kalau tidak salah ya. Jadi bukan orang yang seharusnya dimusuhin, karena ini orang hanya ingin berbuat baik ya bagi bangsanya di sisa usianya yang jelas tidak muda lagi ya. Kalau tidak salah usianya ya bangsa 66-67 tahun ya, kurang lebih sama lah dengan Rizal Ramli. Jadi sahabat era sekalian, sangat disayangkan ya ketika kita mendengar atau membaca ada teror kepada Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Kalau seorang Kolonel Purnawirawan saja bisa diteror ya, apatah lagi orang biasa ya yang tidak memiliki kekuatan apapun dan hanya ingin bersuara untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sobat era sekalian, coba kita lihat ya komentar Sobat era terkait dengan teror yang
ditujukan kepada Kolonel Sugeng Waras. Dan ada satu hal yang harus kita pahami ya, reuni 212 itu ya mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya, dan benar-benar dilakukan dengan cara yang baik pula. Untuk baik bagaimana caranya? Ya dua pihak. Jangan ada penghalang-halangan seperti tahun lalu ya dengan alasan yang dibuat-buat COVID. Dan yang kedua adalah semoga peserta unjuk rasa atau reuni ya, mungkin mereka ingin bereuni, itu betul-betul menjaga keamanan dan ketertiban. Betul-betul menjaga keamanan dan ketertiban sehingga bisa terjadinya situasi yang kondusif ya. Memang menghadapi unjuk rasa ini ngeri-ngeri sedap. Kenapa begitu? Kalau dibiarkan takut membesar, tapi kalau dihalangi itu adalah hak konstitusional ya, sahabat era sekalian. Jangan lupa ya menonton tayangan saya diwawancara oleh Abraham Samad di RH Channel ya. Oke, sahabat era sekalian, mudah-mudahan baik-baik saja ya sampai pelaksanaan 212 nanti. Tidak terasa karena kalau sekarang tanggal 18 November berarti ya tinggal setengah bulan lagi ya menuju perhelatan 212. Jadi 18 ditambah 14 itu sudah 32 ya, 31. Jadi 15 hari setengah bulan lagi ya sobat era sekalian. Oke, coba kita baca ya komentar sobat era terkait dengan ini. Sehat selalu Bung Refli, terima kasih kuliah gratis di channel era. Terima kasih ya, terima kasih kembali. Di negeri ini orang-orang yang waras emang selalu menjadi sasaran teror para neo PKI ya. Sudah waras Sugeng lagi. Komunis PKI gaya baru yang selalu meneror tokoh-tokoh Islam ya, tokoh bukan toko-toko ya. Maju terus 212 walaupun banyak orang yang nyinyir ya. Coba polling pasangan Anies yang masuk radar survei dan diusulkan oleh Partai Nasdem, PKS dan Demokrat Bang. Kalau GNRR buat apa? Mereka tidak ada di survei atau disusulkan partai kayak AHA dan AHER ya. Ya sekali lagi sahabat era sekalian, itu sudah dipollingkan dan memang yang unggul adalah Gatot Nurmantio dengan 53%. Dan nomor 2 adalah AHY. Jadi ya mau dibolak-balik sobat era begitu sikapnya. Jadi AHY akan unggul kepada calon wakil presiden siapapun. Baik itu Andika Perkasa, Hovifah Indar Parawansa, Aher, Ridwan Kamil, Rita Ramli. Tapi begitu berhadapan sama Gatot, baik head to head maupun rame-rame, kalah itu aja ya. Liberal komunis cepat atau lambat pasti hancur ya. Ini Dimas Angga kenapa membuang ya. Kalau ingin Islam bangkit di Indonesia pilihannya 2024 Anies Baswedan ya. Kemudian negeri ini memang tidak baik-baik saja. Indonesia darurat kebohongan. Akhir zaman orang baik dan lurus akan terus berangus. Ya Allah jagalah para habaib dan para ulama. Juga orang-orang yang mendukung kebenaran ya. Kita doakan kebenaran ya. Oke, Anies Gatot, saya kira 411 atau 212 itu dihentikan saja. Soalnya faktanya di masyarakat itu banyak yang tidak setuju dan tidak suka. Bahkan malah merusak nama Anies karena Anies selalu dikait-kaitkan sama mereka. Ya, sahabat era sekalian, jangan kaitkan 212 dengan Anies Baswedan ya. Karena mereka punya agenda sendiri, punya keinginan sendiri, punya tuntutan sendiri. Justru 212 itu adalah forum mengingatkan. Apa yang diingatkan? Ya macam-macam. Mungkin ukhuwah Islamiyah diingatkan, KM 50 diingatkan, pemerintahan yang makin zalim diingatkan dan lain sebagainya. Jadi tidak semata-mata terkait dengan Anies Baswedan ya. Bahkan kehadiran Anies itu dalam forum 212 minim sesungguhnya ya, peran Anies bahkan hampir tidak ada. Ma'ruf Amin justru jauh lebih berperan dibandingkan Anies Baswedan. Ya, tetapi tentu peran terbesar ada di Habib Rizik dan satu lagi Ustadz Bahtiar Nasir kalau tidak salah pada waktu itu ya.
Mudah-mudahan semuanya berjalan baik-baik saja dan lancar ya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas, tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati, tapi